tempat pertandingan turnamen domino 4D Kalsel Cup 1, memperebutkan total hadiah 300 juta, diadakan di Gor Hasanuddin, Kota Banjarmasin. Ketua Pelaksana Pak Sahrim. Nah, inilah kondisi sekarang. Para peserta sudah hadir. Sebentar lagi akan dilakukan pembukaan. Dihadiri peserta dari hampir seluruh Indonesia. Kepada peserta untuk memperhatikan letak parkirnya, mohon kerjasamanya agar bisa menempatkan parkirnya dengan baik. Kembali kami umumkan dengan plat mobil KT 188 Ini bagan pertandingan wanita sudah siapkan sebelum main. Kondisi lokasi pertandingan Gor Hasanuddin, Kota Banjarmasin. Ini luar biasa. Luar biasa persiapan teman-teman panitia. Satu Pak, si dua sosial. Sesuai dengan mejanya supaya penuh. Nah, supaya semuanya arahkan tinggal diputar, tinggal dia semua. Tidak, jangan ambil ini. Di atas ambil kursi. Ambil ini pakai bagus kursinya di atas ambil kursi. Yang di dalam ini. Di dalam ada di dalam ada. Yang pakai itu ya. Inilah kondisi meja pertandingan turnamen Domino 4D Kalsel Cup 2025. Ini luar biasa persiapan teman-teman panitia 4D Kalimantan Selatan. Sebentar lagi acara akan dimulai. Nomor 1 dan nomor 3 untuk duduk di Peserta sudah memasuki arena dan sudah duduk di meja masing-masing yang sudah ditentukan oleh panitia. Sebentar lagi akan segera dimulai kick off untuk sesi pertama.
para LO juga bertugas di meja masing-masing sudah ditentukan. LO. Joket. Bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwa. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dilanjutkan dengan Mars 40. Murdi Jaya, Murdi Jaya, jayalah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang di acara pembukaan turnamen junior Political Cup 1 tahun 2025. Dan sadar dengan dari Banjarmasin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau tradisi di Bangka, sebelum acara dimulai kita menyampaikan itu satu dua pantun sebagai pembuka. Cakep? Cakep. Bunga selasi di tepi selokan. Cakep.
meja makan buat angkringan. Selamat datang kami ucapkan kepada tamu dan para undangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Gubernur Kalimantan Selatan yang mewakili, yang kami hormati Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan yang mewakili, yang kami hormati Ketua Forkopimda Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kalimantan Selatan yang kami hormati, Kapolda Kalimantan Selatan atau yang mewakili, yang kami hormati Danrem 1001 Antasari Kalimantan Selatan atau yang mewakili 152 dan 576 pasang yang terdiri dari Kalimantan Selatan dan Provinsi Timur adalah Jayapura. Luar biasa. Terus saya katakan Sumatera, Jawa, Sulawesi apa lagi? Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan. Jadi kalau berbicara gubernur ini kadang-kadang Kalimantan dia mau dominasi. Mudah-mudahan bisa semua keluar jadi pemenang. Juara 1, juara 2, juara 3 sampai dengan juara harapan 24. Luar biasa sampai 20. Kegiatan tersebut lebih-lebih memberikan ruang bagi seluruh masyarakat dan masing sehingga warung minum air kelapa. Hari ini kita bermain untuk meraih gelar juara. Pantun terakhir. Ini kalau Pak Wali pantun ini 5. Kalau saya itu 3 saja. Oh dia. Kartu domino 28. Cakep. Disusun rapi sama angkanya. Cakep. Persiapan dengan penuh harapan. Semoga bisa mendapat juara. Amin. Wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Pemprov Provinsi Kalimantan Selatan. Ini Provinsi Kalimantan Selatan ini adalah mencukupi 22 provinsi yang sudah dilantik. Lirik yang saya berikan koordinasi kurang lebih kira-kira 5 tahun yang lalu. Lalu kemudian insya Allah tahun depan kita akan melaksanakan kongres pertama untuk melakukan penyelenggaraan kepengurusan. Kalau di Kalimantan Selatan ini adalah pelantikan yang kedua kali. Pertama yang dilantik adalah adinda saya, sahabat saya, Dr. Arifudin Gamal. Dipandang sebagai arena perjudian. Itu framing. Seolah-olah olahraga lain tidak ada peluangnya untuk berjudi. Hanya domino lah yang selalu dituduh untuk menjadi arena perjudian. Ingin saya jelaskan kepada Bapak Ibu sekalian yang saya hormati bahwa di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga, terutama anggaran dasar pasal 5 yang menjelaskan motto Pordi. Motto yang saya muliakan adalah
Tidak akan mungkin kita temukan alkohol di tempat resmi permainan domino. Mungkin saja di tempat-tempat lain ada oknum Polri yang bisa buka meja dengan botol yang berbusa. Tetapi di arena resmi Polri tidak mungkin itu dilakukan. Yang keempat adalah di arena resmi Polri tidak ada asap, no smoking. Ini biasa saja karena tidak ada cabur yang memberi izin bahwa bermain sambil merokok, nggak ada itu. Jadi kita masuk di arena seperti ini dipastikan tidak ada asap. Ya, berarti 4N. 1T adalah tertib ibadah. Betapapun asyiknya permainan itu, ketika azan sudah berkumandang harus berhenti, dan bukan berhenti saja, tetapi berhenti untuk kita bergegas menuju tempat sholat berjamaah. Itulah moto yang saya minta kepada saudara-saudara para fungsionaris Polri dimanapun berada, agar ini disosialisasikan. Saya kebetulan pernah menjabat Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama selama 10 tahun, sehingga saya paham betul apa yang dianjurkan dan apa yang dilarang di dalam permainan. Hadirin yang saya muliakan, suatu ketika saya diminta hadir di arena para ulama. Kejadiannya di Maros. Di Maros itu tidak boleh ada pertandingan, tidak boleh ada pelantikan, dilarang oleh Majelis Ulama Indonesia. Lalu kemudian saya diundang hadir untuk menjelaskan. Ternyata semua fungsionaris Majelis Ulama adalah sahabat saya ketika saya menjadi aktivis pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Ada yang dari MM, ada yang dari HMI. Lalu mereka katakan, kenapa Pak Andi datang? Kita ini kan mau marah-marah, kita mau memaki-maki Polri, kenapa Pak Andi datang? Saya bilang begini, Bapak sebagai ulama, Ustadz, Kiai punya keterbatasan jangkauan. Ulama, Ustadz itu tidak bisa menjangkau teman-teman yang ada di warkop, teman-teman yang ada di tempat parkir, di pasar tradisional, itu Bapak tidak bisa menjangkau itu. Polri bisa masuk di situ berbaur dengan teman-teman yang lain. Tetapi ketika azan berkumandang, maka semua yang berkumpul di tempat itu kami akan kirim masuk ke masjid dan musola. Tiba di masjid dan musola itu giliran bapak-bapak lah yang melakukan tausiah pembinaan kepada mereka. Kalau saya terjemahkan sebagai guru, ini adalah metodologi pendidikan atau metodologi dakwah. Bagaimana mengumpulkan orang-orang yang perlu dicerahkan dengan cara bermain. Kumpulkan mereka lalu kirim ke tempat yang benar. Dan ini dilakukan oleh Polri dimanapun berada. Karena itu kalau ada yang protes, ada yang menganggap perbudian, jawabannya kalimat-kalimat saya sampaikan. Bukakan anggaran dasar kita bahwa inilah yang dilakukan oleh Polri yang justru cabang olahraga lain tidak melakukan. Hadirin yang saya muliakan, yang kedua saya ingin sampaikan, seperti terjadi peristiwa-peristiwa yang baru-baru saja kita saksikan di media, bahkan banyak yang hadir, termasuk peristiwa yang terjadi di Parepare kemarin. Ingin saya jelaskan bahwa kejadian di Parepare adalah wujud dari ketidakpatuhan terhadap institusi Polri. Boleh kita anggap bahwa kejadian Parepare itu yang melaksanakan tidak seizin dengan Polri. Karena itu hadirin yang saya muliakan, siapapun yang mau melaksanakan event
harus seizin dengan Polri dengan berbagai level. Ya. Parepare hadirin yang saya muliakan, saya ingin sampaikan bahwa Parepare itu di dalam proses sampai pada pembekuan organisasi sudah mau dibekukan. Kenapa? Karena 4 kali rapat evaluasi kinerja Pordi Sulawesi Selatan diundang seluruh Pemda, Parepare tidak pernah hadir. Karena itu diproses untuk pembekuannya. Sudah ditandatangani pembekuannya, lalu tiba-tiba datang pengurusnya minta untuk ditunda pembekuannya karena ingin melaksanakan kejuaraan yang disebut dengan Wali Kota Cup. Diizinkan untuk melanjutkan dengan syarat, kasih rekomendasi. Syaratnya harus ada hadiah yang sudah pasti. Ya, sebelum permainan dilanjutkan, hadiahnya sudah pasti. Yang kedua, peserta hanya boleh mendaftar 1 kali, tidak boleh setelah gugur mendaftar lagi. Yang ketiga syaratnya adalah MPS, Majelis Penyelesaian Sengketa, harus dari provinsi. 3 aturan ini tidak dipatuhi oleh Pemda Parepare. Janjinya akan memenuhi semua H-3. H-3 tidak terpenuhi syarat itu, dan karena itu Pemprov Sulawesi Selatan mencabut rekomendasinya dan selanjutnya mengeluarkan SK pembekuan. Pengurus yang dibekukan inilah, yang pengurus tanpa rekomendasi inilah yang melaksanakan kegiatan di Parepare. Jadi ini harus saya jelaskan kepada hadirin bahwa Pordi itu bukan kerumunan. Pordi adalah organisasi yang punya aturan yang ketat dan tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Bahkan tidak boleh diintervensi oleh siapapun. Kami mandiri di dalam melaksanakan anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Pordi akan bekerjasama dengan siapapun, termasuk sahabat-sahabat kita dari TNI, sahabat kita dari polisi. Di mana-mana kita sudah melaksanakan yang namanya Dandim, kita laksanakan yang namanya Polda, Kapolres, di mana-mana. Bukti bahwa kita sudah menyatu dengan sahabat-sahabat kita yang berada di posisi pengamanan Republik Indonesia. Hadirin saya muliakan, saya mengapresiasi apa yang dilakukan di Banjarmasin ini. Terima kasih Adinda Wali Kota yang saya hormati. Tidak mungkin orang yang wali kota kalau bukan petarung. Ya, setuju kalau wali kota ini petarung? Setuju. Nah, karena itu hadirin yang saya muliakan, Pordi ini adalah organisasi yang bebas untuk bekerja sama dengan siapa. Bapak bisa lihat apa yang tertera di atas itu sebagai sponsor. Siapapun boleh memberikan kontribusi dalam, bahkan boleh sponsor itu dari politisi. Sebagai organisasi saya tidak menyatakan bahwa harus nilai politik. Siapa yang memberi kontribusi kepada Pordi, mengembangkan, membentuk gardu di mana-mana, menyemarakkan ini organisasi, event-eventnya boleh mendapat manfaat. Karena itu hadirin saya muliakan, sekali lagi saya mengucapkan apresiasi kepada Bapak Wali Kota Banjarmasin atas perhatian yang luar biasa. Kembali saya titip Pordi ini kepada Wali Kota dan seluruh Porda agar Pordi mendapat pembinaan khusus. Allahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.